setelah berubah namanya ini Pak? Baik, saya mulai dari hulu dulu ya, dari hilir atau hulu ya. Jadi STKIP PGRI Sidoarjo ini pernah Jadi tidak hanya perubahan nama yang terjadi, namun perubahan bentuk menjadi universitas dari sekolah tinggi. Jadi perasaan saya tentu sangat bersyukur, kemudian senang, bahagia, apalagi perubahan ini nanti dimaksudkan untuk membawa dampak yang lebih luas dan lebih positif untuk masyarakat sekitar, baik lokal, nasional maupun internasional. Hai Sobat Jurnalistik, hari ini aku lagi di kantornya Pak Rektor Universitas PGRI Delta nih. Kita akan menanyakan seputar perubahan nama STKIP PGRI Sidoarjo menjadi Universitas PGRI Sidoarjo. Baik, kita berjumpa dengan Pak Tri. Terima kasih Iya, atas sama-sama. kunjungannya, atas kehadirannya. Iya, sama-sama Bapak. Ya. Kita boleh tanya-tanya, bebas kan ini Pak? Bebas. Bebas. Hari ini puasa Bapak? Ya pastilah. Pasti puasa. Insya Allah Kita sampai akhir nanti ya. Akhir nanti. Menjelang sampai Semoga. Idul Fitri. Tetap Amin. diberikan kesehatan. Ya. Amin. Kita lagi syutingnya ini di bulan puasa loh teman-teman. Jadi kita juga harus semangat di bulan puasa ini. Harus ya Pak ya? Harus sekali. Oke, Pak, ini kan kita kan dari jurnalistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Musdalifah, Bapak. Kan ini kan STKIP PGRI Sidoarjo menjadi Universitas PGRI Sidoarjo Delta ya Pak ya? Ya. Bagaimana Pak kesan dan kesannya Bapak telah berubah namanya ini Pak? Baik, saya mulai dari hulu dulu ya, dari hilir atau hulu ya. Jadi STKIP PGRI Sidoarjo ini pernah memiliki masa jaya ya, tahun 2010 ke bawah itu memiliki mahasiswa atau student body dalam jumlah yang cukup besar, 2000 ya. Jadi kelas-kelas itu tidak cukup. Sebenarnya momentum itu bagus untuk kita berkembang sebenarnya, tetapi pada saat itu tidak dilakukan karena tidak tahu apa ya, mungkin belum adanya kompetitor atau belum ada kesadaran untuk berkembang dan mengembangkan diri. Jadi setelah tahun 2010 tren dari LPTK itu lembaga pendidik dan tenaga pendidikan itu terus mengalami penurunan. Jadi sebelum 2010 itu tinggi karena ada kebijakan dari pemerintah bahwa guru-guru harus memiliki ijazah S1. Sehingga banyak guru-guru yang belum memiliki ijazah S1 itu berlomba-lomba untuk meraih gelar sarjana. Dan kebetulan STKIP menjadi tempat yang dianggap memadai untuk bisa melanjutkan studinya. Nah, sehingga pada saat itu luar biasa dampaknya, mahasiswa di STKIP PGRI Sidoarjo saat itu mencapai sampai 2000 ya, itu dulu. Barangkali nanti bisa dikembangkan. Ya, baik. Bagaimana Pak prosesnya waktu perubahan nama? Apakah sulit atau bagaimana Pak itu Pak? Ya, jadi gini, ini kan tidak ujuk-ujuk berubah nama Iya, jadi Pak. setelah kita memiliki masa jaya dengan memiliki mahasiswa sejumlah 2000 itu, tren STKIP atau LPTK itu terus-menerus menurun. Pada saat itu saya belum menjabat sebagai ketua, ya saya masih pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan. Jadi terus-menerus menurun. Tiap tahun kita mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Setelah itu saya 2015 itu diangkat menjadi ketua. Maka saya melakukan upaya-upaya untuk kembali menaikkan jumlah mahasiswa. Salah satunya menambah prodi PGSD, kemudian juga magister bahasa Inggris, dan menaikkan akreditasinya, menaikkan status akreditasi dari C menjadi B, sehingga B semua, tetapi tetap tidak bisa ngangkat. Ya, tidak bisa ngangkat. Masih saja ya mahasiswa bertambah, tapi prodinya lebih banyak, mahasiswanya bertambah, tetapi tidak
sehebat dulu. Sampai tahun 2020 ada semacam aturan dari kementerian yang mana kalau kita tidak adaptasi maka kita akan tergilas, ya, tergilas oleh aturan itu. Maka pilihannya kita harus berubah. Salah satu contohnya apa? Untuk mendapatkan peringkat akreditasi yang bagus, maka tidak cukup prestasi dosen, tapi juga jumlah mahasiswa. Sementara dalam kurun waktu 2010-2020 kita sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa. Nah, untuk itu langkah yang paling bagus adalah kita harus berubah bentuk. Nah, ini berawal dari sini, berubah bentuk ini karena memang harus memenuhi kebutuhan kebutuhan dari kementerian itu. Bahwa kita akreditasi ini tidak cukup untuk kita memiliki prestasi tridharma, tapi juga memiliki mahasiswa yang cukup. Nah, di samping itu juga tentu masalah kompetisi ya, kompetitor dari sekolah negeri itu juga luar biasa itu. Serbuan dari sekolah negeri itu ingin mencari mahasiswa baru di mana-mana, sementara sekolah tinggi ini tidak punya wadah yang cukup besar, ya. Jadi kita terbatas mengelola bidang pendidikan saja. Nah, untuk itu kita harus menambah prodi-prodi lain. Maksud saya gini, jadi pangsa pasar yang di luar pendidikan itu masih bisa kita dapat kalau kita berubah. Nah, itu loh. Awal mula kenapa kita harus berupaya untuk berubah bentuk sehingga kita memiliki prodi-prodi yang marketable bahasanya itu. Marketable tidak hanya kita bergerak di bidang pendidikan, tapi kita juga bisa mendapatkan mahasiswa di luar itu, saintek ya, sains dan teknologi itu, statistika, kemudian sistem informasi dan informatika. Saya kira itu dulu. Ini kan sudah menjadi universitas, betul, ya Pak ya. Betul. Apakah ada kemungkinan kita bisa lulus 3,5 Pak? Atau tidak? Ya harus bisa dong. Saya kira kita ini tidak, zaman sekarang ini kan era-era Gen Z ya. Gen Z itu kan tidak mau ribet-ribet itu. Intinya simple selesai. Coba perhatikan brosur sekarang ini. Brosur sekarang ini lebih menarik sekali untuk penerimaan PMB itu. Bebas skripsi. Ya, kemudian lulus kuliah sambil kerja. Lulus bisa lebih cepat. Ya, macam-macam itu terobosan-terobosan untuk apa? Agar kita lebih fleksibel, bisa diterima oleh pasar. Yang penting tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi regulasi. Jadi regulasi tetap kita penuhi, tetapi fasilitas ya agar mahasiswa bisa lulus lebih cepat itu tetap difasilitasi. Saya kira gitu. Mungkin dari teman-teman penonton ini kalau jurnalistik ini bisa dikasih masukan Pak agar bisa kuliah di universitas ini. Ya, jadi yang jelas gengsi kita, ya performa kita lebih menarik tentunya. Sekolah tinggi, coba kalau kita lihat jenjangnya perguruan tinggi, terendah itu sekolah akademi, sekolah tinggi, institut, kemudian universitas. Tentu gengsi universitas lebih tinggi daripada sekedar sekolah tinggi. Nah ini jadi yang membuat lebih menarik itu. Kemudian kita membuka prodi-prodi yang marketable. Marketable itu ya seperti informatika, sistem informasi dan statistik. Nah ini prodi-prodi ini lebih banyak diminati oleh Gen Z ya. Saya kira untuk menjadi content creator, bisnis digital marketing dan lain-lain itu terbuka sekali di dua prodi ini. Juga statistik jangan dianggap sebelah mata. Statistik apa? Sekarang tidak serba data. Kita bergerak di zaman big data ya. Era data itu apapun statistik. Pemilu kemarin semuanya serba statistik ya. Kita mau melihat kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait dengan kepuasan publik, itu yang bergerak ilmu statistik. Juga pembenahan yang ada di internal STKIP atau Universitas PGRI Delta. Jadi dalam penelitian itu kan butuh statistik ya, sehingga nanti akan sangat mendukung terkait dengan perkembangan riset ya, baik di dalam juga kebutuhan di luar. Jadi teman-teman kalau misalnya pingin kuliah di sini tuh tidak hanya jurusan pendidikan aja. Jadi dari teman-teman diharapkan untuk kuliah di kampus kita ya, di Universitas PGRI Delta Sidoarjo.
Sekian dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Atas waktunya, mohon maaf waktunya Pak, kita ganggu sebentar Enggak, tadi. senang sekali nih. Kita ganggu ya Pak waktunya dari siang-siang ini. Terima kasih Bapak, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.